Apa itu air? Air merupakan senyawa, zat ataupun elemen alami yang ada di bumi. Air sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Faktor kerusakan air. Di Indonesia sendiri, kualitas air sudah tercemar, salah satunya karena faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, pembuangan limbah industri. Terlihat pada gambar. Poin pertama, pengelolaan sisa-sisa produksi dari kegiatan industri, termasuk limbah cair, padat, dan gas. Poin kedua, limbah ini harus diolah sebelum dibuang untuk mencegah pencemaran lingkungan seperti polusi air, tanah, dan udara. Kedua, pembuangan sampah rumah tangga. Terlihat pada gambar. Poin pertama, ketika sampah, terutama sampah plastik, logam, dan bahan kimia berbahaya, dibuang sembarangan ke sungai atau tanah, zat-zat beracun dari sampah tersebut dapat meresap ke dalam air, tanah, atau mengalir ke badan air. Poin kedua, hal ini mencemari sumber air yang digunakan untuk minum, irigasi, dan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, penggunaan pestisida. Terlihat pada gambar. Poin pertama, digunakan untuk membunuh atau mengusir hama seperti serangga, gulma, dan penyakit tanaman. Poin kedua, penggunaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan air ketika pestisida yang digunakan di lahan pertanian terbawa aliran air hujan ke sungai, danau, atau sumur. Keempat, pembangunan infrastruktur. Terlihat pada gambar, poin pertama, pembangunan ini seperti jalan, jembatan, bendungan, dan bangunan lainnya dapat menyebabkan kerusakan air jika tidak direncanakan dengan baik. Poin kedua, lalu dapat meningkatkan erosi tanah. Erosi ini bisa membawa sedimen dan polutan ke sungai atau danau, serta menurunkan kualitas air. Kelima, pemanasan global. Terlihat pada gambar, poin pertama berkontribusi pada kerusakan air dengan menyebabkan perubahan iklim yang mempengaruhi siklus hidrologi. Poin kedua, suhu yang meningkat mempercepat penguapan air, mengubah pola curah hujan, dan meningkatkan risiko kekeringan serta banjir. Ketiga, glacier dan lapisan es mencair lebih cepat mengakibatkan kenaikan permukaan laut dan mengancam ekosistem air tawar. Keenam, polusi dari kendaraan. Terlihat pada gambar, poin pertama menyebabkan kerusakan air melalui limpasan air hujan yang membawa polutan seperti oli, bahan bakar, logam berat, dan bahan kimia lain dari jalan ke saluran air sungai dan danau. Poin kedua, selain itu, emisi gas buang dari kendaraan yang mengandung nitrogen oksida dan sulfur dioksida dapat menyebabkan hujan asam yang juga berdampak buruk pada kualitas air dan ekosistem perairan. Ciri-ciri perubahan kualitas air. Ada beberapa ciri-ciri yang disebabkan oleh alam. Yang pertama, eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan yang biasanya berada di rawa-rawa atau danau. Eceng gondok termasuk tumbuhan liar dan dapat merusak kualitas air. Dan yang kedua, ada ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu memiliki kemampuan sebagai pembersih. Biasanya ikan sapu-sapu ditemukan di sungai karena ikan ini hidup di perairan yang kumuh. Ada beberapa ciri-ciri yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama, pembangunan bendungan. Bendungan dapat meningkatkan kualitas air dengan mengatur aliran air, mencegah banjir, dan menyediakan air bersih untuk irigasi serta keperluan rumah tangga. Yang kedua, sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang sembarangan, terutama di perairan, bisa menyebabkan penyumbatan aliran air dan mencemari habitat air. Plastik juga sulit terurai dan bisa mempengaruhi kesehatan hewan air yang menelannya. Ada beberapa ciri-ciri yang disebabkan oleh iklim. Yang pertama, kenaikan suhu global. Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan penguapan air yang lebih cepat, sehingga mengurangi jumlah air yang tersedia di danau, sungai, dan waduk. Selain itu, suhu yang lebih panas juga bisa mempercepat pertumbuhan alga berbahaya yang mengurangi kualitas air dan mengancam kehidupan akuatik. Yang kedua, peningkatan curah hujan. Curah hujan yang lebih tinggi dapat meningkatkan ketersediaan air bersih di sungai, waduk, dan sumur. Ini membantu memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, rumah tangga, dan industri, serta mengurangi kekeringan di daerah yang membutuhkan banyak air. 5 ciri air yang bersih. 1. Air tidak berasa
2. Air tidak berbau. 3. Mempunyai suhu air yang tidak terlalu tinggi atau rendah. 4. Warna air tidak keruh. 5. Memiliki jumlah zat pada terlarut kurang dari 500 mg per liter. 5 ciri air yang kotor. 1. Berasa. 2. Berbau. 3. Memiliki kadar pH tinggi. 4. Warna tak karuan dan keruh. 5. Terkontaminasi bakteri, memiliki kandungan mineral yang tinggi atau miskin kandungan mineral. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari PPT ini, jagalah kualitas air di Indonesia mulai dari hal kecil seperti jangan membuang sampah sembarangan, karena itu dapat merusak kualitas air. Serta jangan lupa untuk melakukan filtrasi atau penyaringan air terlebih dahulu, agar air dapat tersaring untuk menambah kualitas air. Solusi menurut kelompok 6: 1. Jangan buang sampah sembarangan ke laut atau sungai. 2. Jangan membuang limbah yang belum disaring secara sembarangan. 3. Lakukan filtrasi air terlebih dahulu agar air menjadi jernih dan bersih.